Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ramasartika dan teman saya Larasati. Kami berasal dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori produksi dan biaya produksi. Teori produksi dan biaya produksi pelaku produsen. Anggota kelompok Larasati dan saya Tiara Ramasartika. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Materi yang pertama yaitu bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Materi yang kedua, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Materi yang ketiga, fungsi produksi. Materi yang keempat, teori produksi dengan satu faktor berubah. Dan materi yang kelima yaitu teori produksi dengan dua faktor berubah. Materinya akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu teori biaya produksi yang akan disampaikan oleh teman saya, Larasati. Materi-materinya yang pertama, biaya produksi dalam jangka pendek, bentuk kurva biaya jangka pendek, biaya produksi dalam jangka panjang, dan skala ekonomi dan tidak ekonomi. A. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama ada perusahaan perseorangan. Adalah bentuk bisnis yang dimiliki dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan dan bertanggung jawab hal yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan. Kelebihannya yaitu yang pertama mudah dibentuk, murah biaya perusahaan. Yang kedua, keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang. Yang ketiga, pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang. Yang keempat, relatif tidak ada kontrol dari pemerintah. Di samping kelebihan juga ada kekurangan dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, jarang ada yang bertahan lama. Yang kedua, relatif sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, tanggung jawab utang tidak terbatas. Artinya, apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta baik perusahaan atau pribadi. Untuk perusahaan yang kedua ada perusahaan persekutuan. Yang pertama ada firma, yaitu perseorangan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Yang kedua ada komanditar atau CV, yaitu perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari komanditar atau CV ini. Kelebihannya yang pertama, modal tersedia banyak. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan kreditor. Yang ketiga, keahlian dan keterampilan bertambah. Dan yang keempat, adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan kekurangan dari komanditar yaitu tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, dan lemah pengendalian. Yang ketiga ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang memungkinkan investor asing untuk melakukan kegiatan komersial di dalamnya. Jenis dari perseroan terbatas ada perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas tertutup, perseroan terbatas domestik, perseroan terbatas asing, dan perseroan terbatas umum atau publik. Selanjutnya ada koperasi, yaitu badan usaha atau badan hukum di mana anggota saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Yang terakhir ada BUMN, yaitu badan usaha yang melayani kepentingan masyarakat umum dan diawasi langsung oleh pemerintah. Materi selanjutnya ada perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Bahwa dalam suatu perekonomian, perusahaan adalah tidak seragam bentuknya. Ada yang dimiliki oleh satu orang, beberapa orang, atau beribu-ribu orang dalam bentuk pemilikan saham perusahaan tersebut. Di samping itu, ada juga yang dijalankan oleh pemerintah. Di dalam teori ekonomi, dalam menganalisis kegiatan perusahaan yang ada memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi permintaan yang wujud di pasar, berbagai perbedaan tersebut dipertahankan. Dalam teori ekonomi,
Berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencapai keuntungan yang maksimum. Keuntungan tersebut dicapai apabila perbedaan antara hasil atau penjualan dari biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. Materi selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu fungsi yang menggambarkan hubungan antara output atau hasil produksi sebagai perubahan variabel tak bebas dengan input atau faktor produksi sebagai perubahan. Jenis-jenisnya ada fungsi produksi neoklasik, yaitu menggambarkan output sebagai fungsi dari dua input, yaitu modal dan tenaga kerja. Modalnya Q sama dengan I dalam kurung K dan L. Jenis lainnya ada fungsi produksi Chope-Douglas. Modelnya Q sama dengan AK pangkat X L pangkat beta. Faktor yang dipertimbangkan dalam fungsi produksi yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya pelaku usaha. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K, I, R, T. K yaitu jumlah modal, I yaitu jumlah tenaga kerja, R yaitu jumlah kekayaan alam, T yaitu jumlah tingkat teknologi. Maksudnya adalah tingkat produksi suatu barang tergantung kepada jumlah modal, tenaga kerja, kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Materi selanjutnya, teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dengan demikian, dalam analisis faktor-faktor lainnya dianggap tetap, seperti modal, tanah, dan teknologi jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Materi selanjutnya, teori produksi dengan dua faktor berubah, yaitu teori produksi yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan dua jenis faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal, dapat diubah yang digunakan produksi menghasilkan berbagai produksi yang tersebut. Materi selanjutnya yaitu teori biaya produksi yang akan disampaikan oleh teman saya, Larasati. Baik, terima kasih Tiara. Saya akan melanjutkan PPT dari Tiara. B. Teori biaya produksi. Biaya produksi dalam jangka pendek ialah perhitungan biaya produksi yang mana sebagian faktor produksinya tidak dapat mengalami penambahan jumlah komponen biaya produksi jangka pendek. Yang pertama itu biaya total atau TC. Adalah total keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tetap total atau TVC. Adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan faktor produksi atau input, yang mana jumlahnya tidak dapat diubah dalam jangka waktu pendek. Contohnya pembelian pabrik dan pembelian mesin. Yang ketiga, biaya berubah total TVC. Adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi yang mana jumlahnya dapat diubah. Contohnya biaya tenaga kerja dan pembelian bahan mentah. Yang keempat, biaya tetap rata-rata AVC. Adalah biaya tetap total yang digunakan untuk memproduksi sejumlah orang tertentu dibagi dengan jumlah produksi barang tersebut. Yang kelima, biaya berubah rata-rata AVC. Adalah biaya berubah total yang digunakan untuk memproduksi barang tertentu dibagi dengan jumlah produksinya. Yang keenam, biaya total rata-rata atau AC adalah biaya total yang digunakan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi barangnya. Yang ketujuh, biaya marginal adalah total biaya yang dapat mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan faktor produksi yang dibutuhkan. Bentuk kurva biaya jangka pendek. Boleh dilihat kurva biaya total, biaya tetap, dan biaya berubah total. Yang kedua itu biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, dan biaya total rata-rata. Bisa dilihat kurvanya.
Biaya produksi dalam jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksi bisa mengalami perubahan. Oleh karena semua faktor produksi yang bisa mengalami perubahan jumlah, maka antara biaya tetap dan biaya berubah tidak perlu dibedakan. Artinya, perubahan dapat menambah jumlah tenaga kerja, peralatan produksi, mesin, dan lain-lain. Komponen penting dalam biaya produksi jangka panjang ialah perhitungan biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, serta biaya marginal. Biaya variabel merupakan biaya produksi yang mana jumlahnya bisa berubah sesuai dengan pengeluaran dan faktor produksinya. Sedangkan biaya rata-rata merupakan total biaya yang dibagi dengan jumlah produksinya. Skala ekonomi dan tidak ekonomi. Satu, skala ekonomi adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit yang terjadi bersama dengan meningkatnya jumlah produksi suatu perusahaan. Skala ekonomi merujuk pada pengurangan biaya per unit pada saat ukuran fasilitas dan tingkat pemakaian input lainnya meningkat. Skala ekonomi biasanya terjadi pada perusahaan yang mempunyai kapasitas besar di mana perusahaan baru akan sulit untuk memasuki pasar. Faktor-faktor penyebab skala ekonomi. 1. Pengurangan harga barang mentah dan kebutuhan produksi lain. Yang kedua, memungkinkan produksi sampingan diproduksi. Yang ketiga, mendorong perkembangan usaha lain. Yang keempat, spesialisasi biaya produksi ataupun biaya-biaya tetap dalam proses produksi. Jenis-jenis skala ekonomi. 1. Skala ekonomi meningkat IRS, yaitu ketika terjadi peningkatan dalam skala produksi perusahaan dan mengakibatkan biaya rata-rata yang lebih rendah. Yang kedua, skala ekonomi konstan CRS, yaitu ketika biaya rata-rata dan skala produksi tidak berubah atau tetap. 3. Skala ekonomi menurun atau DSR, yaitu ketika peningkatan skala produksi perusahaan mengakibatkan biaya rata-rata yang lebih tinggi. Yang kedua, skala tidak ekonomi adalah fenomena yang terjadi ketika perusahaan mengalami kenaikan biaya marginal per unit output tambahan. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh masalah penyebaran dengan beberapa faktor produksi, seperti misalnya kepadatan produksi di pabrik ataupun ketidakcocokan dalam output optimal dengan operasi terpisah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Kalau ada yang salah, mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.